Sebagian besar waktu kuhabiskan di ruangan ini. Kamar tidur sekaligus menjadi studio kerja. Bersama benda berbahan bakar listrik yang selalu setia menemaniku seharian. Video yang kalian lihat tadi di awal itu adalah cuplikan dari desain ulang kamar tidurku saat ini. Kalau kalian penasaran dengan proses desain serta permasalahan yang aku angkat kenapa aku meredesain kamarku, kalian bisa tonton ini sampai habis. Oke, permasalahan yang paling fatal pada ruangan ini adalah terletak pada dari segi pencahayaan dan penghawaan alaminya. Jadi, walaupun siang hari, ruangan ini terasa sangat gelap karena bukaan sebagai akses masuk cahaya dari luar itu bisa dibilang sangat minim. Selain pencahayaan, pendekatan ventilasi yang kurang tepat membuat atau berpengaruh pada kualitas thermal yang ada di dalamnya. Dalam artian, misalnya aku berada di ruangan ini lebih dari sejam aja, itu udah terasa banget gerahnya. Jadi mau gak mau sebelum kerja aku mesti hidupin kipas angin dulu. Nah, balik ke permasalahan tadi, secara perletakan ventilasi saat ini itu berada di sisi timur, selatan, dan barat. Nah, secara perletakan ini seharusnya sudah tepat mengingat arah datang angin itu dari tenggara dan barat laut. Perletakan seperti ini seharusnya dapat merespon dari arah datangnya angin. Namun, yang membuat ventilasi ini tidak bekerja secara maksimal karena perletakannya yang ada di sisi atas. Memang terlihat sangat wajar, tapi jika dilihat dari flow udara yang terjadi melalui diagram ini, udara hanya mengalir pada sisi atas saja. Nah, sedangkan pada sisi bawah ini, suhu yang tercipta cenderung lebih tinggi atau lebih hangat. Jadi bayangkan aku kerja dari pagi, siang, sore, dan lanjut lagi di malam harinya. Dengan kondisi lampu, komputer, dan kipas angin yang hidup non-stop. Kira-kira berapa tagihan listrik yang harus dibayar? Nah, kalau dilihat dari sudut pandang efisiensi energi, ini sudah sangat tidak efektif. Selain itu, suasana kerja seperti ini membuat produktivitas serta kreativitas akan terhambat. Suasana kerja yang ideal itu layaknya terdapat bukaan sebagai akses masuk cahaya dan keluar masuk udara secara lancar. Sehingga aku akan mencoba mendesain ulang ruanganku ini berdasarkan kriteria-kriteria yang aku pengen tadi dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang juga aku bahas di awal. Secara floor plan atau denah, kamarku berada di sisi tenggara dari bangunan yang diapit oleh dua kamar tidur. Jadi untuk mempermudah, aku akan sebut ini sebagai kamar 1, ini kamar 2, dan ini kamar 3. Tapi nanti kita akan lebih fokus ke kamar 2. Untuk masuk ke kamar tidur 2, aku harus masuk ke kamar 3 terlebih dahulu. Baru nanti akan ketemu pintu kamar tidur 2. Jadi kalau dilihat dari kondisi ini, ada sedikit permasalahan. Jadi selain privasi, akses udara serta cahaya alami akan menjadi sangat terhambat karena harus melalui dua layer ini. Sehingga aku akan menarik mundur dinding kamar tidur 3 sejauh 1 meter agar pintu kamar tidurku berada di luar. Namun aku nggak mau kamar tidur 3 menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Sehingga dinding kamar tidur 2 aku tarik ke timur sejauh 1 meter. Pintu di kamar tidur 1 posisinya aku pindah ke utara, sehingga akses masuk ke kamar tidur 1 tidak terhambat oleh furniture di area tamu dan keluarga. Oke, sekarang kita masuk ke kamar tidur 2. Berhubung sisi timur bangunan terdapat sempadan antara dinding pembatas selebar 80 cm kurang lebih, maka dinding kamar tidur sisi timur ini akan dibuka sebagai jendela untuk akses masuknya cahaya dan udara. Peletakannya pun dibuat pada sisi paling selatan untuk merespon udara dari arah tenggara, serta untuk menciptakan sirkulasi silang. Peletakannya pun dibuat lebih ke bawah, karena secara ilmiah udara dingin masuk dari bawah kemudian naik ke atas ketika kondisinya sudah mulai panas.
Dengan strategi seperti itu akan membuat aliran udara pada ruangan ini menjadi lebih merata. Untuk menyaring udara kotor dari luar, ruang kecil di depan jendela akan dimanfaatkan sebagai mini garden. Selain sebagai penyaring udara, kehadiran tanaman ini akan membantu dalam memproduksi oksigen, sehingga akan memberikan kesan sejuk serta alami ketika beraktivitas di dalam ruangan. Setengah dari ruangan yang tersisa akan dimanfaatkan sebagai sudut kreatif untuk membaca buku dan lain sebagainya, yang sangat bermanfaat ketika jenuh berada di depan meja kerja. Ruang tidur dibuat mezanin ke atas sehingga di area bawah sepenuhnya sebagai kegiatan produktif. Meja kerja diletakkan pada sisi bagian selatan agar mendapatkan pandangan yang cukup ke arah kebun di sampingnya. Dinding pada sisi bagian barat didesain sebagai open wardrobe dan area tengah sebagai area bersantai atau penerimaan tamu. Dan kalau dilihat dari kondisi sebelumnya,